Halo Sobat Klinik, perdebatan soal Cindy masih hangat dan masih terus diperbincangkan oleh kalangan netizen. Siapakah dia? Bahkan ada yang bertanya, apakah Cindy benar bagian dari tim jurnal Risa dari alam lain? Berikut beberapa informasi terbaru mengenai Cindy. Dan di sini, Kang Herman sebagai driver ojol angkat bicara. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana awal cerita ini bisa menjadi viral, kalian bisa menonton di video sebelumnya tentang kisah Cindy. Sebelum melanjutkan cerita, ayo dukung channel ini dengan melakukan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dari kabar yang hangat dibicarakan serta pengakuan Cindy sendiri, dia mengatakan bahwa dia merupakan bagian dari tim jurnal Risa. Bahkan banyak media-media besar mengatakan bahwa benar adanya jika Cindy merupakan rekan jurnal Risa yang tewas. Namun, semua pendapat itu mendapat bantahan keras langsung dari Risa Saraswati selaku pentolan jurnal Risa. Risa mengatakan kepada media untuk tidak menggiring opini yang tidak benar, apalagi Risa sendiri belum mengeluarkan statement apapun mengenai Cindy. Bahkan, banyak netizen yang berpendapat bahwa ini hanyalah gimmick atau settingan belaka untuk menaikkan kembali nama besar jurnal Risa dan menjadi trending. Untuk menyelesaikan keributan dan perdebatan karena muncul banyak pendapat dari netizen, akhirnya jurnal Risa memutuskan untuk bertemu langsung dengan sang driver ojol, Kang Herman, yang mengantarkan Cindy dari Lembang ke Subang. Dalam pertemuan ini, Risa beserta salah satu rekannya di tim jurnal Risa berbincang langsung dengan Kang Herman untuk mengetahui bagaimana kejadian ini sebenarnya. Dalam pertemuan ini, sempat ada makhluk halus yang ingin melakukan mediasi dengan Risa dan Kang Herman. Namun, Risa menolaknya. Karena Risa ingin mengetahui langsung cerita yang sebenarnya dari Kang Herman sendiri. Risa tidak menginginkan ada orang lain atau makhluk lain yang memberikan informasi yang salah, apalagi mengaku sebagai Cindy. Dalam perbincangan itu pun, Risa membukanya dengan menepis semua tuduhan netizen bahwa ini hanyalah settingan belaka. Risa menekankan bahwa Risa tidak berniat seperti apa yang dituduhkan oleh netizen padanya, bahkan sama sekali tidak mengetahui siapakah sosok Cindy. Di pertemuan Kang Herman dengan Risa ini, Kang Herman menceritakan detail kejadian dari awal hingga akhir, dan mengetahui bahwa Cindy ternyata sudah meninggal 4 tahun lalu. Herman mengungkapkan bahwa awalnya dia diminta oleh sesama driver ojol untuk mengantarkan Cindy ke Subang karena motornya mengalami kendala. Akhirnya, Herman menyanggupinya. Sebelum berangkat, Cindy mengatakan bahwa dia hanya ingin mengambil pakaian untuk dikenakan keesokan harinya untuk interview kerja di sebuah perusahaan. Singkat cerita, Herman mengantarkan Cindy. Di tengah perjalanan, turun hujan dan Herman berniat mengganti sepatu. Menepilah Herman ke sebuah pom bensin di daerah Lembang. Saat Herman turun dan mengganti sepatunya, tiba-tiba Cindy langsung naik ke motor Herman dan duduk di kemudi. Akhirnya, selama perjalanan dari Lembang menuju Subang, Herman dibonceng Cindy. Cindy mengaku bahwa dia hobi dengan motor. Ada satu kejadian unik. Dalam perjalanan, beberapa kali Herman memanggil Cindy dengan sebutan Mbak Cindy. Namun, Cindy selalu marah dan meminta, "Jangan panggil Mbak." Herman pun menurutinya. Awalnya, Herman merasa biasa saja selama perjalanan. Namun, dalam pikirannya terbesit bahwa Cindy adalah kawanan begal. Tapi, perasaan Herman gak kebukti sama sekali. Lama perjalanan, sampailah mereka melewati tanjakan yang sangat-sangat terkenal keangkerannya, yaitu Tanjakan Emen. Di sini mulai terjadi keanehan. Herman merasa motor menjadi sangat berat, dan Cindy mengatakan bahwa ada penumpang gaib yang ikut di motor mereka. Cindy meminta kepada Herman untuk berzikir. "Ya udah, Akang zikir aja." Namun dengan nada sedikit marah dan tidak nyaman saat mengatakan kata zikir. Saat di Tanjakan Emen pula, Cindy bersikukuh dengan nada keras mengapa orang-orang selalu menyalahkan Abah Emen yang terkenal sebagai penunggu Tanjakan Emen.
Cindy juga meminta orang-orang untuk tidak terus menyalahkan Abah Emen atas semua kecelakaan tragis yang terjadi di tanjakan Emen. Setelah melewati tanjakan Emen, Herman mengalami satu kejadian aneh lagi. Namun, tiba-tiba Cindy berbelok dengan sigap dan mengatakan bahwa jalanan lurus itu nggak ada. Jika aja lurus, bisa aja mereka berdua nggak selamat. Singkat cerita, sampailah Herman dan Cindy di depan gang tempat Cindy tinggal. Di sana, Herman diminta menunggu dan melepaskan semua atribut ojolnya karena ayah Cindy bisa marah kalau mengetahui Cindy menggunakan sepeda motor untuk bepergian jarak jauh, apalagi dari Bandung ke Subang. Hingga pada akhirnya, Herman menyusul Cindy karena Cindy gak kunjung datang. Dan saat menyusulnya, Herman hanya menemukan sebuah rumah kosong dan mendapati kabar Cindy sudah meninggal 4 tahun lalu di kemudian hari. Itulah detail cerita yang dikatakan oleh Kang Herman, sang driver ojol yang mengantarkan Cindy langsung ke Subang. Kang Herman mengatakan kejadian ini berlangsung sekitar 1,5 tahun lalu. Dan baru kali ini dia memberanikan diri untuk menanyakan langsung kepada tim jurnal Risa. Oke Sobat Klinik, itulah cerita terbaru dari Cindy sang penumpang gaib. Untuk kalian Sobat Klinik, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Tetap berdoa dimanapun kalian berada, karena kita tahu kamu gak sendirian.